Assalamualaikum, sahabat pendidik, selamat datang kembali di podcast Bapak I Bicara. Hari ini saya kedatangan tamu jauh, beliau seorang pemerhati dan pengamat pendidikan, juga penulis tetap di Surat Kabar. Apa kabar, Pak Heru? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, sekedar info, Pak Heru adalah sahabat saya, 26 tahun yang lalu sama-sama mengajar di SNA Pesat Bogor. Suka duka mengajar pernah sama-sama kita lalui ya Pak Heru, dengan gaji tas-pasan kita masih bisa bertahan hidup. Semoga Pak Sugeng, Pak Muhadi, Kak Eman, dan teman-teman alumni Pesat nonton podcast ini. Salam sehat. Sahabat pendidik, ada 2 segmen yang akan kita bicarakan dalam podcast kali ini. Segmen pertama, masalah pendidikan, dan segmen kedua, masalah politik. Pak Heru, apa aktivitas yang Anda lakukan saat ini? Saya ngajar di SMA IT Bina Bangsa Sejahtera dan SMA Mardiwana Kota Bogor, juga jadi penulis. Anda, sebagai pengamat dan pemerhati pendidikan, sebetulnya apa yang bisa Anda lihat saat ini? Sudah benarkah para pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan? Pemerintah memang sangat kreatif, meluncurkan program megah bertubi-tubi, anggaran pendidikan mengalir deras, dan slogan-slogan indah bertebaran. Kurikulum Merdeka katanya memerdekakan guru dan siswa. Tapi di lapangan, guru honorer masih gelisah nasibnya, sekolah pinggiran kekurangan fasilitas dasar, sementara pendidikan karakter dan Pancasila seperti barang antik yang jarang disentuh. Sepertinya para pengambil kebijakan lebih senang memotret diri di depan spanduk program baru daripada turun ke kelas melihat realita. Ya, mereka pintar merancang kebijakan di atas kertas, tapi lupa bahwa pendidikan itu bukan proyek seremonial, melainkan soal masa depan anak bangsa. Luar biasa jawaban Anda. Sudah saatnya pemerintah berhenti main proyek dalam tanda kutip dan mulai serius mendengar suara guru di lapangan. Kalau tidak, generasi kita akan pandai teknologi tapi miskin karakter. Tadi Anda menyebut guru honorer yang nasibnya gelisah. Tetapi kebijakan pemerintah justru menyakiti guru honorer yang katanya gaji pegawai MBG justru lebih dari mereka. Apa tanggapan Anda? Ya, saya prihatin sekali dengan hal itu. Guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi dengan gaji kecil, kini malah semakin terluka. Kebijakan pemerintah justru membuat gaji petugas MBG bisa lebih tinggi daripada guru honorer. Ini ironis sekali. Anak-anak disuruh kenyang dulu, tapi gurunya dibiarkan gelisah. Seolah pemerintah bilang lebih penting perut kenyang daripada guru punya martabat. Padahal tanpa guru yang tenang bermartabat, program MBG sekalipun akan sulit berhasil. Ingat bro, pendidikan bukan hanya soal nasi, tapi juga karakter dan teladan. Saya harap pemerintah segera memperbaiki prioritas ini. Jangan sampai guru honorer merasa seperti warga kelas 2 di dunia pendidikan sendiri. Masih masalah MBG disinyalir. Banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya, bahkan Ketua BEM UGM menyebut MBG itu maling berkedok gizi. Bagaimana pendapat Anda? Ya, saya setuju dengan kritik pedas itu. Program MBG yang katanya mulia, kini banyak penyimpangan, menu tidak bergizi, anggaran dipotong, dapur kotor, bahkan ada dugaan korupsi yang cukup besar. Ketua BEM UGM menyebutnya maling berkedok gizi. Istilah itu memang keras, tapi menggambarkan kenyataan yang pahit. Lebih ironis lagi, guru honorer yang mendidik anak-anak ini dibayar lebih rendah daripada petugas MBG. Anda yakin program ini terus berlanjut? Programnya bagus, tapi kalau dikelola amburadul dan prioritasnya terbalik, partai makin kaya dan rakyat makin miskin ya. Maka tidak salah namanya juga maling berkedok gizi. Semoga Bapak Presiden kita cepat menyadari. Apalagi kemarin ada kasus pembelian motor trail dan kaos kaki dengan harga yang nggak masuk akal. Semoga brur, motor trail hampir 50 juta per unit, kaos kaki 100 ribu per pasang, uang rakyat untuk MBA malah dipakai belanja barang mewah. Ini prioritas yang benar-benar terbalik. Kembali ke profesi Anda termasuk seorang guru kreatif, buktinya penghargaan Dewi Sartika Award tahun 2025 kategori pengabdian waktu terbaik 1 dari Ikatan Guru Indonesia Jawa Barat. Pendapat Anda? Alhamdulillah, saya sangat bahagia dan bersyukur. Hal ini memotivasi saya untuk terus istiqomah dan mengabdi sebagai guru sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Anda luar biasa. Selain seorang guru, juga penulis aktif di salah satu media terkemuka di Kota Bogor. Jarang loh guru seperti Anda. Oke, Pak Heru bincang kita, dilanjut ke segmen 2 loh. Silakan minum, Pak Heru.